Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Kriteria orang-orang yang memakmurkan masjid ini perlu di ayat ini tentunya harus sering-sering kita ulang-ulang, khususnya di akhir zaman ini, karena sababun nuzulnya juga terulang. Tidak sedikit yang merasa sudah berbuat banyak untuk masjid, merasa bangun masjid, merasa bayar listrik masjid, bayar air masjid, sedekah fasilitas masjid, padahal semua yang dilakukan itu tidak masuk kategori memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu satu, orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau masih percayanya kepada makhluk melampaui percayanya kepada Allah, nggak masuk kategori orang yang memakmurkan masjid. Percaya kepada hari akhir, kalau aktivitas kehidupannya lebih tentang setelah pensiun dibandingkan setelah mati, maka tidak masuk kategori memakmurkan masjid. Serius menegakkan sholat, berjuang agar bisa sholat dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun. Bayar zakat. Yang kriteria yang kelima, walam yakhsha illallah, nggak takut apapun kecuali Allah. Masya Allah. Maka ayat ini mengajari kita objek ketakutan itu harusnya Allah aja. Manusia nggak perlu jadi objek ketakutan. Penegak hukum untuk dipatuhi hukumnya, agar kita merasa terayomi, terlindungi. Pemimpin untuk dilaksanakan instruksinya. Orang tua tempat untuk mengabdi, anak untuk dididik, untuk ditakuti cukup hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Ayat yang setelahnya yang dibaca Pak Imam kita tadi di rakaat pertama. Karena dulu orang musyrikin Mekah merasa mereka bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Padahal tidak. Apa yang sudah mereka lakukan? Cukup luar biasa. Siqayatul hajj. Kasih minum, kasih hotel, kasih penginapan, kasih makan, mengatur perjalanan haji. Itu kan bukan dimulai hari ini, tetapi sudah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, musyrikin itu, gelarnya saja musyrikin yang menyekutukan Allah, mereka melakukan itu. Dan mereka merasa sudah baik sekali dengan Masjidil Haram. Padahal Allah sindir kan, jangan kamu kira engkau memuliakan tamu Allah yang datang untuk berhaji, engkau sudah masuk kategori memakmurkan masjid. Belum. Imaratal Masjidil Haram, engkau bangun Masjid Haram, engkau renovasi, engkau berikan untuknya berbagai macam fasilitas. Itu pun tidak membuatmu lantas menjadi orang yang memakmurkan masjid. Masya Allah. Luar biasa Allah. Dan Allah memang selalu maha luar biasa dalam segala-galanya. Allah nggak ada urusannya sama duit kita. Memang Allah miskin. Gak bisa bangun rumah dia sendiri. Masa ada orang kerjaan gaji pas-pasan bisa kredit beli rumah MM-an, sementara Allah gak bisa bangun rumahnya sendiri? Kita terlalu sombong kadang-kadang. Itu masjid saya yang bangun, kubah saya yang beli,
listrik tiap bulan saya yang bayar. Dia kira kalau nggak ada dia, Allah nggak sanggup menghidupkan rumahnya. Lah, lah. Ya. Kan Allah penguasa hati. Penguasa segala-galanya. Mudah saja bagi Allah menggerakkan hati siapapun. Bayangkan coba. Ada yang tahu Pak? Berapa pengeluaran Masjidil Haram tiap Jumat? Kita diumumin kan? Saldo Jumat ini. Antum kebayang nggak kalau saldo Jumat ini diumumkan di mimbar Masjidil Haram? Berapa miliar itu Pak? Tahu nggak dananya dari mana? Nggak ada yang tahu. Tahu nggak berapa yang dihabiskan? Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Jadi rahimakumullah, ini sebenarnya otokritik ya buat kita-kita ini Pak yang rajin ke masjid nih. Ya, maka harus terus rajin. Dan ke masjidnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena ingin akhirat, pengen pahala. Dan kemudian seriuslah terlibat dalam upaya untuk menegakkan sholat dimanapun kita berada, upaya untuk bayar zakat. Dan yang gak kalah pentingnya, walam yakhsha illallah. Dia gak perlu takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus imam kita baca di rakaat kedua al-lail. Relevan. Gak mungkin Pak Imam itu asal baca. Inna sa'yakum lasyatta. Usahamu beragam. Allah baik banget. Karena Allah maha baik. Nggak ada tuh dalam Islam pembatasan profesi. Kita boleh berprofesi apapun. Silahkan. Faktanya, hari ini banyak sekali jenis profesi yang zaman Nabi nggak ada. Kenapa sampai ada ijtihad zakat profesi? Karena zaman Nabi nggak ada. Profesi yang ada pada zaman Nabi udah ada zakatnya. Petani, dagang. Udah ada zakatnya. Dan sekarang banyak sekali profesi nggak, akhirnya orang beristihad. Intinya rahimakumullah, Allah memberi keleluasaan untuk berbuat. Silakan pilih. Lakukan sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Tetapi ada hal-hal prinsip yang nggak boleh diabaikan, yang harus dilakukan oleh semua orang. Tidak lagi melihat kepada kecenderungan profesionalismenya. Fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Itu syarat mutlak. Harus ada pada semua orang, tanpa terkecuali. Suka berbagi, merawat ketakwaan, dan selalu mengatakan iya kepada Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak bisa, misalnya ada orang, waduh Pak, saya nggak bisa Pak berbagi. Ya udah, nggak mau berbagi, atau langsung merasa diri tidak mampu berbagi, masuk kategori fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan ia untuk susah. Dikit-dikit susah. Jadi itu bukan pilihan ini. Profesi silahkan. Aktivitas silahkan. Tapi tiga hal ini harus ada. Suka berbagi, ketakwaan, dan selalu katakan iya kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama mengatakan, rahimakumullah, surat ini, Al-Lail ini, menjadi tolak ukur ketakwaan, menjadi standar penting kualitas ketakwaan. Apa itu? Orang bertakwa itu Pak, harus. Ini bukan pilihan. Satu, senang berbagi. Dua, tidak suka disebut-sebut apa yang sudah ia beri. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ada kan ayatnya di ujung surat itu, di menjelang akhir surat. Karena dia nggak pengen apapun. Dia nggak berharap apapun. Hari ini ada, sudah banyak berbaginya. Tapi kemudian tiba-tiba dia nyeletuk. Loh, kok saya nggak disebut namanya? Walaupun mungkin nggak disampaikan di depan publik, tapi kemudian dia merasa itu masalah. Kok saya nggak disebut ya namanya? Kok saya nggak? Nah, rahimakumullah. Maka nggak salah juga kalau kemudian ada ulama yang menyimpulkan, ya takwa itu idealnya kalau takwanya baik, berbaginya baik, akan membuat orang makin hari makin mampu. Benar nggak Pak? Nih Bapak Ibu, coba. Mana yang makin hari makin miskin? Orang yang punya hutang nggak bayar hutang, atau orang yang menghutangi orang lain dan nggak pernah dikembalikan? Mana yang makin hari makin miskin? Harusnya yang hutangnya nggak pernah dibalikin kan? Suka menghutangi,
memberikan pinjaman kepada orang lain, tapi orang lain nggak balik-balikin, harusnya makin miskin, benar nggak? Tapi faktanya, Pak, orang kalau udah cerita, waduh saya ada duit saya sama orang belum dibalikin, itu orang kaya apa orang miskin? Kaya, mudah hidupnya. Makin banyak duit dia sama orang belum dibalikin, makin mudah hidupnya. Siapa yang mudahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin perasaannya aja kan, wah ini kalau duit yang ono-ono balik lebih enak lagi kayaknya nih. Tapi padahal dia udah enak banget hidupnya. Siapa yang sengsara? Yang nggak bayar hutang. Kita nggak pernah dengar, Pak, kenapa Pak Haji itu bangkrut? Hutangnya sama orang nggak pernah dibalikin. Kita kayaknya nggak pernah dengar itu, rahimahullah. Karena Nabi nggak pernah bohong. Apa kata Nabi? Orang meminjam darimu, ia tidak kembalikan. Apapun alasannya, sesuai waktu yang sudah disepakati, maka seolah-olah engkau bersedekah sejumlah pinjaman yang belum dikembalikan. Jadi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal prinsip dalam agama ini yang memang kita harus bersedia mengikuti aturan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengenal dalam istilah kehidupan berdunia ini kan hal-hal yang sudah disepakati bersama, ya, sudah jadi aturan bersama, atau kalau dalam budaya, dalam istilah yang lebih lokal kita nyebutnya adat istiadat, ya kan? Ada pernah dengar bapak-bapak melanggar adat itu tabu melanggar adat, soheh? Ya kan, sampai-sampai kadang-kadang kita terbawa-bawa berkunjung ke suatu lokasi, ke suatu tempat, terus mereka menyodorkan kepada kita beberapa helai pakaian, kemudian kita mengenakannya, kita nggak tahu bahwa itu ternyata terkait dengan keyakinan tertentu. Kita berpikir awalnya itu adat, ya udah nggak masalah. Memuliakan adat itu keren kan? Banget. Kemarin waktu proklamasi HUT RI, Pak Presiden, putra beliau, semuanya banyak pejabat negara pakai baju adat, ya. Memuliakan adat. Kebiasaan baik sekali, rahimahullah. Dan seharusnya spirit untuk memuliakan adat itu memuncak menjadi tidak lagi sekedar adat, namun agama. Sohe? Iya. Trennya bertahun-tahun, mulai dari presiden-presiden sebelumnya, mulai dari bahkan Bung Karno tidak memproklamasikan republik ini dengan baju adat. Bung Hatta juga enggak, pakai peci, pakai jas. Terus boleh nggak sekarang pakai baju adat? Iya boleh banget, kita senang sekali. Karena semua adat jadi terpublikasikan dengan baik. Jadi saling kenal kita dengan adat istiadat itu. Tapi bukankah sebaiknya agama jangan digusur, ya kan? Iya. Berjilbab itu kebiasaan yang sangat islami dan tabu bagi orang Islam. Orang yang sudah pakai jilbab membukanya lagi. Karena sama saja dengan mempermainkan Tuhan. Tabu sekali. Ya. Sebagaimana melakukan hal yang tabu menurut adat kita malu, nggak enak hati. Apalagi kalau kita bukan warga adat itu. Ini rahimakumullah bukan lagi adat yang diakui oleh sekelompok orang, tetapi adat yang diadatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini loh kebiasaan harusnya pakaian muslimah, dan itu turun-temurun dilakukan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa masalahnya? Kenapa kok makin hari makin mudah untuk susah, tidak makin mudah untuk mudah? Enggak masuk kategori fanuyassiruhu lil yusra. Jawabannya 3 hal itu. Mungkin sudah lama tidak berbagi, mungkin sudah lama tidak lagi peduli kualitas ketakwaan, mungkin sudah lama walaupun baca Quran, walaupun beragama, tidak lagi sepenuhnya percaya bahwa agama itu benar, Allah itu benar, Nabi itu benar. Maka bapak-bapak nggak perlu ragu-ragu, Pak. Kalau lihat ayat, baca ayat, Bapak Ibu, baca ayat, baca hadis. Misalnya Bapak Ibu bingung, ini gimana sih? Kok kayaknya, mohon maaf dalam tanda kutip, ekstrim ya. Kan gerah, iklim tropis. Orang nggak pakai jilbab aja nggak tahan panasnya. Ini kok ayat aneh. Malah nyuruh yudunina alaihinna min jalabibihinna. Aneh, normal.
perasaan itu muncul. Nah, kita kan manusia, bukan Tuhan, bukan Nabi. Tapi lawan perasaan itu. Beranikan untuk mengatakan, Allah bohong nggak ya? Boleh kan Pak bertanya itu? Nabi bohong nggak ya? Ini ayat ini jangan-jangan ngada-ngada deh. Ayat ini jangan-jangan dipalsukan, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Masa Allah nggak ngerti sepanas ini disuruh tutup kepala? Masa Allah nggak tahu rambut itu keren, biarkan terlihat, kenapa harus ditutup pakai jilbab? Beranikan tanya begitu. Biar kemudian muncul jawaban fitrah dari dalam diri kita kan? Nanti iman itu teruji Pak. Kenapa di setiap ujian itu pertanyaan jawaban untuk menguji kualitas pengetahuan. Pertanyaan tentang Quran, tentang Nabi itu menguji kualitas iman. Jangan-jangan Allah bohong kali ya. Akhirnya batin kita akan berbisik kan, astagfirullah, ya nggak mungkin dong. Apa ayat ini dipalsukan? Aslinya nggak ada perintah tutup jilbab, tutup aurat dalam Al-Quran. Akhirnya analisa, riset. Oh enggak. Ayat ini usianya 15 abad. Sudah ada sejak zaman Nabi. Ada track recordnya. Ulama menyebutnya dengan istilah sebabun nuzul. Sebab kenapa ayat ini turun. Berarti ini akurat. Tapi kenapa bertentangan dengan logika sehat saya yang bergelar guru besar? Apa sekolah saya salah? Apa gelar akademik saya keliru? Atau jangan-jangan Muhammad itu nggak pantas jadi nabi, saya yang lebih pantas jadi nabi? Boleh kan? Nanya gitu? Boleh banget. Boleh banget. Allah dan Nabi itu, Islam itu keren Pak, nggak pernah ngelarang kita ngomong. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nggak masalah. Kalau memang ragu, lawan. Ragu dengan kebenaran, buat semisalnya kata Allah. Keren nggak Allah? Harusnya nggak begitu bahasanya kan? Nggak boleh ragu-ragu. Awas lo. Baca, pahami, amalkan. Engkau lawan, aku cabut nyawamu. Allah nggak begitu modelnya. Silahkan. Engkau nggak percaya, riset. Buat semisalnya. Adu dengan kemampuanmu, pengetahuanmu. 15 abad umat manusia ini. Bukan orang sembarangan Pak, Bu. Para pakar. Mereka yang benar-benar benci pada Al-Quran. Dan juga termasuk mereka yang benar-benar cinta kepada Al-Quran. Dipelajari, ditelusuri, dicari-cari kesalahannya. Malah yang terjadi apa? Mereka justru menemukan kebenarannya. Makin dibaca, makin terasa benarnya, makin terasa validnya, makin terasa relevannya dengan kehidupan kita. Maka, rahimakumullah, ini sebagai refleksi mukaddimah pada hari ini dari apa yang dibaca oleh imam kita tadi di rakaat pertama dan kedua. Tema kita tentang surah Al-Bayyinah, bukti, rahmatullah. Surat yang semua kita sudah hafal. Surah Al-Bayyinah dalam juz 30 termasuk surat yang tidak turun di Mekah. Ya, ada dua surat di juz 30 yang tidak turun di Mekah. Salah satunya Al-Bayyinah. Satunya lagi ulama mengatakan surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar. Karena ada perintah untuk berkurban. Sementara waktu di Mekah belum ada perintah berkurban katanya. Dan juga belum ada serius perintah sholat. Nah, surat ini turun di Madinah. Dan sebagian besar ulama semua sepakat. Termasuk Imam Al-Alusi, Tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Ibnu Katsir. Mengatakan surah ini turunnya di Madinah. Tidak di Mekah. Urutan turunnya setelah surah At-Talaq. Ya, ayatnya kalau orang Basrah, banyak qari Basrah mengatakan 9 jumlah ayatnya. Dia ada yang wakaf itu di tengah ayat dia berhenti dan menganggap itu ayat. Tapi kalau kita lihat di mushaf yang umumnya 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Apa sih isi surah Al-Bayyinah? Allah ingin tunjukkan dalil penting kebenaran Islam. Jadi kalau kita misalnya ada pertanyaan, Anda kenapa sih Islam? Nah, kita baca surah Al-Bayyinah, Pak. Karena judulnya bukti, ya kan? Bukti. Jadi kalau bingung, Quran itu keren sekali dan Allah baik banget sama kita, bahwa apa, Allah nggak pernah ngerepotin kita. Surat-surat itu kan daftar isi. Kan ada daftar isinya Al-Quran. Isinya 114 surah.
Nama-nama itu mewakili problematika yang kita hadapi dalam hidup ini. Bingung, kenapa saya harus jadi orang Islam? Bingung menjawab pertanyaan, buktikan apa benarnya Islam. Jawabannya, baca aja surah Al-Bayyinah. Bukti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab maupun musyrikin, mumfakkina. Mereka memisahkan dirinya dari keyakinan lamanya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kecuali setelah datang kepada mereka bukti-bukti. Masya Allah, ini informasi sekaligus instruksi. Ya Allah informasikan kepada kita. Pertanyaannya kan pasti begitu kan? Kalau budayawan itu, kan Muhammad itu digelari budayawan oleh orang barat. Mereka nggak mau nyebut Muhammad itu nabi. Muhammad itu aktivis kemanusiaan, kata mereka. Dia selalu risau dengan keadaan kemanusiaan di kota Mekah. Akhirnya mencoba mengajak orang untuk kembali ke norma yang benar dalam kehidupan. Namun upaya ini gagal. Ini kesimpulan yang dibuat oleh orientalis. Sehingga kemudian Muhammad mencoba mencari formula agar bisa meyakinkan orang Mekah bahwa kita harus berubah menjadi lebih baik. Maka kemudian Muhammad menemukan alasan itu, formula itu ketika ia sedang berdiam diri di Gua Hira. Jadi dia mengaku nabi, mengaku utusan Tuhan, agar kemudian ide kemanusiaannya bisa diterima oleh warga Mekah. Luar biasa kan Bapak-bapak? Banget luar biasanya. Kenapa? Karena mereka menyampingkan kesimpulan itu sangat prematur dan bermasalah. Kenapa? Orang, oke lah. Tapi menipu, itu kan ada limit, Pak. Berbohong itu selalu ada limit. Berapa lama sih kita bisa berbohong? Nggak ada orang bisa bohong sampai mati. Pasti terbongkar. Siapapun, apapun jenis kebohongannya. Banyak kan? Saya nggak pengen nyebut contoh-contohnya, rahimahullah. Nggak enak kita. Semoga Allah ampuni semua saudara-saudara kita. Ya. Nah, masa Muhammad bisa bohong, terus bohongnya nggak terbongkar sampai 15 abad? Nah, masuk akal dong. Kalau dia manusia biasa, dia berbohong, mengaku utusan Tuhan, padahal dia cuma budayawan atau aktivis kemanusiaan, pasti dia punya cacat. Sekarang coba, ada Pak aktivis tanpa cacat? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, mau aktivis Islam, aktivis non-Islam, mau aktivis lingkungan, mau aktivis apapun, pasti punya cacat. Orang yang selalu menyuarakan, ayo kita jaga lingkungan, dia sendiri merusak lingkungan, betul kan? Ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh beliau hanya seorang budayawan, hanya seorang aktivis kemanusiaan. Faktanya, kalau beliau berbohong tentang statusnya sebagai utusan Tuhan, harusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya banyak cacat dan aib. Misalnya apa? Ketakutan pada saat mau perang, minta tolong sama selain Allah, bergantung sama selain Allah. Tapi faktanya enggak kan? Di perang Badar coba, itu terang-terangan itu. Masa aktivis kemanusiaan doanya ke Allah? Aneh kan? Menjelang perang Badar yang Nabi, aduh gimana nih? Jumlah umat Islam cuma 300, mereka 1000 lebih. Nabi malah doa terus. Kalau aktivis kemanusiaan, Pak, cuma budayawan, apa yang dilakukan Nabi coba? Baca-baca syair aja kan? Nah, ya udah kita siapkan syair indah-indah, nanti begitu pasukan musyrik sampai ke lembah Badar ini, kita hibur mereka dengan syair kita. Itu kalau budayawan mungkin begitu. Atau kalau kita sekarang apa? Merbana kali ya. Enggak, rahimakumullah. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, itulah pinternya mereka. Jadi memangkas cerita Nabi itu dipetak-petakkan, Bapak-bapak. Jadi tidak diurai secara berkesinambungan kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari sejak beliau lahir sampai beliau meninggal. Ini yang disebut dengan istilah perspektif sejarah, bukan fakta sejarah. Ya. Lihat faktanya, ya selesai. Rasulullah luar biasa. Nah, informasi dan instruksi di ayat pertama dari surah Al-Bayyinah. Informasi bahwa mereka dulu, musyrikin Mekah itu, termasuk kemudian musyrikin dan ahlul kitab yang ada di Madinah, mereka tidak beriman kecuali setelah melihat bukti nyata kebenaran Islam.
Jadi harus dibuktikan. Nah, ayat ini juga menjadi instruksi buat kita sekarang. Kalau memang ingin banyak orang tertarik dengan Islam, melihat kemuliaan dari Islam, maka buktikan Islam itu. Nggak boleh orang berislam karena rasa takut. Takut sama ayah, dia jadi Islam. Bersyukur dilahirkan dari orang tua, dari garis keturunan yang Islam. Bersyukur. Tetapi itu sama sekali tidak cukup, rahimakumullah. Sama sekali tidak cukup. Itu membuat Islam kita rapuh. Kita harus menggali buktinya. Caranya bagaimana? Belajar aja Al-Quran, itu yang paling mudah. Yang kedua, belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Makin dipelajari, makin menambah keyakinan. Sahih? Bukankah begitu yang terjadi untuk semua kehidupan ini? Tamam? Kita dihadiahi inilah gelas saja misalnya, atau jangan gelas deh. Beri gelas aja. Ini. Kemasannya keren banget. Diantarin langsung oleh yang memberikan. Beliau nelpon berhari-hari, berkali-kali, boleh nggak saya datang ke rumah, saya mau nganterin hadiah. Akhirnya waktunya cocok, beliau datang, beliau menyerahkan. Kita bingung, gelas doang. Awalnya kan dianggap biasa aja kan. Kadang minum pakai gelas ini, kadang minum pakai gelas yang lain, atau bahkan bisa jadi cuma diletakkan aja di lemari, nggak pernah disentuh. Beliau sampaikan waktu menyerahkan, Ustadz, ini gelas terbaik. Insya Allah baik buat Ustadz. Apa yang saya lakukan? Harusnya, idealnya. Analisa kan? Dibawa ke lab. Bawa ke ahlinya. Diteliti. Bener Ustadz, ini nggak gelas kaca biasa. Yakin nggak sama omongan yang memberikan, Pak? Tambah yakin dong. Ya, diuji coba lagi. Masukkan air apa gitu. Loh Ustadz, coba lihat deh. Ini kita cek molekul airnya. Berubah Ustadz. Ini coba ya, kita coba gelas ini kita kotorkan sekotor-kotornya, bandingin dengan gelas lain. Ternyata kalau gelas lain nyucinya susah, gelas ini nyucinya gampang. Diuji lagi, dimasukkan air bervirus atau berbakteri. Nih Ustaz lihat, gelas ini dimasukkan bakteri, bakterinya jadi mati semuanya. Tambah yakin nggak Pak? Tambah yakin lah. Jadi apa yang membuat keyakinan kita rapuh terhadap agama ini? Karena kita nggak pernah berupaya mendalaminya secara serius. Itu masalah kita. Maka agama ini harus diimani, diamalkan dengan bukti, dengan keyakinan, rahimakumullah. Tidak boleh hanya sebatas ikut-ikutan. Harus tambah yakin. Yang paling sering terjadi Bapak Ibu, basisnya adalah perasaan, ya kan? Itu yang paling sering terjadi. Kalau berislam tuh kok kayaknya enak. Benar nggak itu? Benar juga. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati lebih tentram? Tapi idealnya nggak boleh cukup dengan itu. Kenapa? Karena pikiran harus dipuaskan. Karena kelak suatu hari kita harus menghadapi tantangan ujian pikiran, ujian dalil, ujian referensi. Orang dengan mudah Pak bisa membalikkan keyakinan orang lain kalau dia punya dalil yang lebih hebat, kemampuan retorika yang lebih baik. Tapi kalau kita megang buktinya, mau diapain juga, pasti insya Allah akan istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelas. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Ini bukti pertama yang paling kuat. Utusan dari Allah yang membaca kutubah mutahharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dipelajari sedetail-detailnya rahimakumullah. Mirip kayak orang sekarang, kenapa sih Anda bergabung dengan ormas tertentu, organisasi tertentu, kelompok tertentu? Tiba-tiba jawaban yang diberikan adalah saya kagum dengan tokohnya. Saya kenal betul beliau. Saya 10 tahun menjadi ajudannya. Saya kenal baik beliau. Saya sekian tahun bekerja bersama beliau dalam sebuah proyek penting. Beliau orangnya istiqamah, jujur, disiplin, dan seterusnya. Akhirnya kita bergabung kan, rahimakumullah, tulus lagi bergabungnya. Berjuang bersama-sama. Nah, jadi kalau melemah perjuangan kita dalam Islam ini, kemungkinan besarnya karena kita nggak kenal baik dengan siapa Nabi kita. Ya kan, rahimakumullah? Itu masalah kita.
Harusnya kenal baik. Tahu persis siapa beliau. Bagaimana hidupnya, bagaimana gayanya, bagaimana bicaranya. Akhirnya terkagum-kagum. Puncaknya apa? Pokoknya saya nggak peduli lah. Pokoknya idola saya cukup Nabi aja, titik. Cuman beliau ini yang saya pelajari benar-benar saya nggak nemu cacatnya, nggak nemu aibnya, nggak nemu salahnya. Istrinya boleh banyak. Ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu idolanya Nabi bukan? Banyak nggak istrinya, Bu? Banyak. Kalau suaminya, istrinya banyak, ibu masih idola nggak sama suaminya? Pertanyaan ini ngapain sih Ustaz cari-cari masalah pasti gitu. Yang ingin saya sampaikan, tapi kan ada orang ngomong gini, Pak Ustaz, sebenarnya saya pengen tahu Ustaz, tapi daripada dibenci istri saya, katanya gitu. Pertanyaannya, saya tanya, terus istri antum benci Nabi nggak? Nabi kan istrinya banyak juga. Kenapa kalau antum beristri banyak langsung dibenci? Baru rencana aja udah dibenci. Baru ngomong aja udah nggak boleh masuk rumah, benar nggak ibu-ibu kan? Iya, sama istri saya juga begitu kayaknya ini. Ya. Tapi kenapa kok Nabi nggak dibenci ya? Kan ada yang kita sering baca, coba deh bapak-bapak iseng ngomong nih sama ibu-ibu itu. Mereka bilang, Ustaz, bukan kami nggak mau hadir lagi pengajian si Ustadz kondang itu. Nah itu nggak jelas, istrinya banyak gitu ngomongnya ibu-ibu itu. Saya bilang, loh itu Nabi istrinya banyak kok nggak dibenci? Ibu bisa kasih jawaban kenapa Nabi nggak dibenci padahal istrinya banyak? Takut untuk benci Nabi. Kan tadi udah disampaikan takutnya ke Allah aja, ya kan? Nabi bukan objek untuk ditakuti, Nabi objek untuk diittiba, diikuti. Ya. Kenapa nggak benci Nabi padahal istrinya banyak? Nggak ada aib dalam keluarganya. Soheh? Soheh. Ada aib nggak dalam keluarga Nabi? Ada nggak Nabi terlihat gagal bersikap adil kepada istri-istrinya? Nggak ada. Ada nggak Nabi menikah mengedepankan syahwat? Lah kalau depan syahwat ngapain nikah sama nenek-nenek? Ya. Rahimakumullah cuma satu istrinya yang perawan. Itu pun sejarah kalau kita baca beliau sebenarnya ingin menghargai sahabat dekatnya Abu Bakar Siddiq. Itu kan udah kayak apa kalau kata orang soulmate kali ya. Dekat banget, pernah tinggal bersebelahan. Bahkan ada sejarawan menulis Nabi itu pernah tinggal di rumahnya Abu Bakar Siddiq. Maksudnya bukan rumahnya Abu Bakar, rumah yang dimiliki oleh Abu Bakar. Ya. Di sejarawan menyebut kalau kita telusuri baca itu karena beliau nggak enak sama temennya. Ya kan? Kan semuanya jadi berhubungan dengan keluarga Nabi kan, kayak Ali menikah dengan putrinya, Utsman menikah dengan dua putri Nabi. Jadi apa koneksi darah antara keluarga Nabi dengan keluarga Abu Bakar? Kan belum ada secara langsung. Maka kemudian Nabi menikahi putrinya. Jadi kalau kita telusuri alasan Nabi menikah, keadilan dan kesempurnaan. Rahimakumullah. Ya. Tapi bapak-bapak sudah terlanjur 2, 3 atau 4 biasa aja ya bapak-bapak ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting berjuang saja untuk lebih adil ya. Kalau ada yang nanya ke saya, Ustaz, apa standarnya kalau versi Ustaz? Istrinya lebih dari satu dan dia baik dan dia bahagia. Standarnya dia berani menggandeng kedua-duanya dalam satu waktu, dalam satu tempat. Ya. Ya enggak rahimahullah. Ya kan? Ya iyalah, dia bawa kalau perlu keempat-empatnya dia bawa. Maka kalau kita murihlah dia nulis, orang lain nulis berlima. Suami, istri, anak 3. Dia nulis berlima. Suami, istri, istri. Masya Allah. Ini enggak, baru 2 aja udah umpet-umpetan. Ya, udah ngumpet di mana-mana. Ini penting rahimahullah karena itu enggak Islami menurut saya. Harusnya nggak apa-apa kan, diperkenalkan aja. Ini yang sebelah kanan, yang pertama, yang sebelah kiri, yang kedua. Gitu dong. Itu baru namanya nambah istri, nambah bahagia. Jangan sampai nambah istri, nambah sengsara.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kayaknya saya nggak diundang lagi nih kalau begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Ya, lembaran-lembaran yang suci. Lembaran-lembaran yang baik, yaitu Al-Qur'anul Karim. Suci apanya? Mutahharah apanya? Apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an semuanya sudah terverifikasi. Nggak mungkin orang benar-benar Al-Qur'an malah jatuh hina, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Kita bahas lagi aja ya, kita pernah bahas ini sebelumnya, dulu ada beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah sekarang udah nggak pernah kejadian lagi. Misalnya ada pengeboman, teroris, ya tangkap sama Pak polisi, interogasi, tiba-tiba dia jawab apa? Saya belajar tafsir, gitu. Saya belajar Al-Quran, saya belajar surah tertentu dalam Al-Quran. Misal apa yang pernah saya ikuti itu, dia ngakunya kami belajar tafsir surah At-Taubah. Rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran itu satu kesatuan utuh. Wahdatul maudhu, istilah ulama tafsir itu. Dia nggak bisa dibaca secara parsial. Mirip dengan, ya semualah, kayak Pancasila, bisa kita. Sila satu doang. Atau sila kelima aja, sila keempat aja. Ya nggak, satu paket. Undang-undang dasar, satu paket. Nggak bisa pelaksanaan pasal tertentu menyalahi, bertolak belakang dengan pasal yang lain, berarti itu gagal dalam kebijakan. Agama juga sama. Sebenarnya justru kita yang belajar dari Allah kan. Quran itu satu paket, nggak bisa orang ngotot. Ini kan dalam rangka saya berbuat baik sama orang tua. Lah orang tua saya ngajak saya murtad, maka saya murtad. Lah Anda nggak baca semua ayat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Iya, baik mah baik, berbakti, tapi kalau dia ngajak engkau melakukan sesuatu untuk melawan Allah, jangan dituruti. Gara-gara nggak baca semua ayat. Ya, jadi rahimakumullah, suhufan mutahharah. Maka suhuf, lembaran-lembaran, bukan sahifah, jangan satu lembar aja dibaca. Baca semuanya. Maka alhamdulillah kan sekarang tren kita sudah membaik. Kalau dulu kan cenderungnya hafal surat apa itu aja terus yang dibaca. Kalau sekarang kita selalu diingatkan untuk baca semuanya. Hari ini walaupun selembar-selembar tapi kita berupaya untuk menuntaskan. Satu hal yang jangan dilewatkan Bapak Ibu, haqqa tilawati. Begitu instruksinya dari Allah. Yatlunahu di surah Al-Baqarah itu haqqa tilawati. Bacalah Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Apa itu sebenar-benar bacaan? Baca dan pahami maknanya. Beli saja Quran terjemah. Insya Allah itu sudah cukup. Teman-teman di Kemenak itu kan kerjasama Kemenak sama MUI, ya banyak guru-guru besar kita, para hufaz Al-Quran, merumuskan bagaimana terjemahan yang baik yang memberikan makna akan Al-Quranul Karim. Maka itu jauh lebih berkualitas dibandingkan kita mengejar jumlah bacaan, tapi kemudian nggak ada yang bisa dipahami sama sekali. Nah, jadi Rasul suhufan mutahharah. Begitu tahapannya. Kenapa? Karena lebih duluan Rasulullah. Pertanyaannya begini, kenapa kita percaya Quran? Karena yang mengabari kepada kita tentang Al-Quran, sosok terpercaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa percaya Muhammad? Karena Muhammad punya track record kebaikan. Berapa lama track record itu? 40 tahun. Makanya kan nggak mentang-mentang Nabi lahir bayi umur sehari langsung dapat Quran. Ya nggak bisa dong. Orang jadi nggak percaya, dia belum punya track record kebaikan. Muhammad 40 tahun belum jadi Nabi, nggak punya cacat. Coba sebutkan, ada nggak salah Nabi sebelum diangkat jadi Nabi? Nggak ada kan? Bayi aja sudah membahagiakan. Dititip di rumah Halimah, keadaan Halimah tadinya susah, jadi berubah bahagia. Suku Bani Sa'id, suku tempat tinggal Halimah itu tadinya nggak enak, berubah jadi lebih bahagia. Tadinya paceklik, berubah jadi makmur. Itu Muhammad bayi, ketika dia belum bisa ngapa-ngapain. Jadi Allah beri waktu yang cukup bagi warga kota Mekah. Bagi kita hari ini yang membaca sejarah itu, 40 tahun, nggak mungkin. Manusia biasa, 40 tahun nggak punya salah. Benar nggak Bapak? Lah kita, anak kita Pak, baru umur 3 tahun aja udah nyebelin kadang-kadang, iya kan? Masya Allah 3 tahun, nggak perlu nunggu 40 tahun lah. Ini bapak-bapak semua kita, ya saya apalagi, kalau disuruh tulis salahnya nggak habis-habis Pak, salah mulu. Muhammad alaihi salatu wassalam, rekaman hidupnya detail sekali. Nah, kalau kita baca sejarah Nabi itu nggak ada yang tipis kan?
Dan beliau nggak punya cacat. Akhirnya kita percaya betul sama Muhammad. Begitu yang diyakini oleh penduduk Mekah. Masih ingat kan Nabi naik atas bukit Safa, kata Nabi, wahai penduduk Mekah, jika aku menyampaikan kepada kalian bahwa ada informasi musuh akan menyerang kota ini sore nanti, percayakah kalian? Apa jawaban orang Mekah? Muhammad, kami tidak pernah menganggapmu berbohong. Wih, Masya Allah. Keren nggak, Pak? Kalau kita ngomong, kalau saya nyampaikan sesuatu, bapak-bapak percaya nggak? Ya tergantung sih, mesti ngomong gitu kan? Iya, kalau Nabi enggak, Muhammad, kami tidak pernah menganggap Anda berbohong. Masya Allah. Sebegitu meyakinkan pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu masuk usia 41 tahun, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Jadi, kenapa kita percaya Al-Quran? Karena yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah sosok yang terpercaya. Itu namanya silsilah kepercayaan. Trust itu harus ada silsilahnya. Kalau enggak itu bohong, Pak. Tiba-tiba ada orang kita nggak kenal, dia datang bilang, Bang, percaya ini Bang, bagus. Dia aja kita nggak kenal. Gimana caranya? Ya. Rasulullah. Maka pelajari Rasulullah, dari situ kemudian kita pasti ingin ber-Al-Quranul Karim. Yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab-kitab yang berkualitas. Apa kata ulama tafsir tentang kutubun qayyimah? Kenapa kutub? Kutub kan jamak dari kitab. Kitab yang berkualitas. Qayyimah itu berkualitas. Kitab apa yang dimaksudkan? Di dalam Al-Quranul Karim mengandung informasi yang sama tentang ketauhidan. Informasi yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi sekaligus Allah SWT menyindir orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi yang tetap bertahan dalam keyakinannya. Lah, kan nggak ada yang beda. Sebagaimana dalam Zabur, Taurat, dan Injil diperintahkan untuk hanya menyembah Allah. Nabi hanya sebagai teladan, bukan untuk disembah. Maka begitu pula isi Al-Quranul Karim, persis. Maka kemudian Al-Quran tidak tanggung-tanggung ketika menceritakan kemuliaan para Nabi dan Rasul, ya kan? Nabi Musa, kurang mulia apa diceritakan dalam Al-Quran? Nabi Isa alaihissalam, luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, hari ini, cuma versi Al-Quranul Karim saja yang menampilkan Nabi Isa dalam wujud yang sempurnanya. Sementara versi kitab Injil yang sudah dimodifikasi itu, tidak jarang isinya kadang-kadang, walaupun katanya secara tidak sengaja kadang-kadang menggambarkan ketidaksempurnaan. Maka kalau Bapak Ibu hafal ayat-ayat tentang Nabi Isa alaihissalam, bacakan di depan saudara-saudara kita yang mereka menjadi pengikut Nabi Isa, maka biasanya mereka akan tergagum-kagum. Oh, sebegitunya ya, sedetail itu ya, selengkap itu ya, biasanya seperti itu. Karena memang agama ini hadir bukan untuk menciptakan permusuhan, bukan untuk memecah belah, enggak sama sekali. Maka kalau mau fair, seandainya diadakan semacam proses pengujian, kitab suci mana yang paling sportif, maka yang akan keluar sebagai pemenang pasti Al-Quran. Pasti Al-Quran, Pak. Diuji lagi, umat mana yang paling sportif? Yang keluar, umat Islam. Emang boleh rukun iman itu tanpa beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Boleh, Pak? Saya mau beriman tapi Quran tok. Oh, nggak bisa. Kalau begitu Anda belum beriman. Tegas sekali Nabi kan? Iman itu berarti salah satu poinnya beriman kepada Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Poin yang lain, iman itu berarti beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada semua nabi dan rasul sebelumnya. Masya Allah. Jadi umat ini rahimakumullah, umat yang sangat menghargai perbedaan. Karena mereka tahu mana yang merupakan kesamaan, mana yang memang wujudnya perbedaan. Apa itu kesamaan? Ketauhidan. Kita sama-sama nyembah Allah. Kenapa sampai dalam surah Al-Bayyinah dibedakan oleh Allah? Ada musyrik, ada ahlul kitab. Banyak orang komplain yang nggak paham, mereka bilang lah ini kan sama aja nih. Kan mereka kafir, oh nggak bisa. Nggak bisa disamakan. Ahlul kitab, mereka punya kitab, mereka punya nabi layaknya kita umat Islam. Mereka punya silsilah kebenaran. Perkara ada penyelewengan, itu urusan yang lain. Tapi faktanya, asal muasalnya benar.
dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya mereka tidak disebut dengan musyrikin, mereka disebut dengan ahlul kitab. Jadi, kalau begitu di peringkat dalam keyakinan itu, ahlul kitab tetap berada di atas, baru di bawahnya ada musyrik. Agama yang direkayasa diciptakan oleh manusia. Di bawahnya ada mulhid, mereka yang nggak lagi percaya kepada Tuhan, ateis atau non-teis. Di rahimakumullah, Rasulun minallah yatlu suhfa mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, menarik nih sekarang. Kenapa? Tadi kan di awal surat Allah nyebut musyrikin, nyebut ahlul kitab. Sekarang di ayat ini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kenapa Allah nggak nyebut lagi musyrik? Tidaklah orang-orang yang mendapat tidaklah para ahlul kitab itu terpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti sejarah. Mundur sedikit sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Nabi kan sekitar abad ke-5 ke-6 Masehi. Sebelum itu kalau kita baca sejarah, informasi Nabi tentang akan ada Nabi akhir zaman Muhammad SAW sudah ada bahkan di Taurat, sudah ada bahkan juga di Injil. Menariknya, mereka sepakat menyambut Nabi itu, menunggu dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi rahib-rahibnya itu bercerita, nanti akan ada nabinya, ciri-cirinya seperti ini. Dan itu menakjubkan rahimakumullah. Detail sekali apa yang ada dalam kitab suci mereka. Buktinya apa? Saat Nabi ke Syam, masih ingat kan? Nabi kan ke pasar tuh. Kan ada rahib yang ngelihat, loh, dia tanya, Anda itu kan belum ngobrol loh Pak. Artinya apa? Di dalam kitab suci mereka tercantum secara detail sekali, rinci sekali tentang ciri-ciri fisik Nabi akhir zaman itu. Sehingga dari jauh, di tengah kerumunan banyak orang lah di pasar itu, bukan di rumah ibadah, bukan di Ka'bah, bukan di Mekah, di Syam, dia bisa mengidentifikasi, lah ini nih disamperin kan? Masih kecil Rasulullah. Waktu itu kan baru usia berapa? Belasan tahun itu, 12 atau 10 tahun. Tanya pamannya Abu Thalib. Anak siapa ini? Anakku, kata Abu Thalib. Bukan. Kata si rahib, bukan. Abu Thalib marah. Nanya tapi malah ngebantah. Ya, ayahnya udah meninggal. Ah, benar. Kamu pamannya? Iya. Bayangkan, Pak, sedetail itu cerita yang ada di kitab suci mereka. Kebayang nggak, Pak? Nah, itu Nabi masih usia 10 tahun. Berarti ada ciri-ciri fisik Muhammad SAW sejak kecil termaktub di dalam kitab suci mereka. Dan mereka semua nggak ada persepsi negatif tentang Nabi akhir zaman itu. Itu yang lebih unik lagi. Nggak ada yang misalnya, kita harus antisipasi nih. Bahaya kalau sampai Nabi akhir zaman itu muncul. Enggak, mereka justru semuanya menunggu. Berharap satu hal yang kelewat. Apa itu? Mereka berpikir, yang Nasrani berpikir, Nabi akhir zaman itu, dia orang Nasrani. Yang Yahudi juga berpikir, Nabi akhir zaman itu, dia dari keturunan Yahudi. Itu yang membuat, itu salah satu alasan penting, kenapa mereka menolak kehadiran Muhammad. Yang Allah cerita dalam ayat ini, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Mereka malah berselisih setelah bukti itu hadir beneran. Tadinya cuma baca di kitab suci mereka. Apa yang membuat mereka berselisih? Kok bisa kata orang Yahudi? Kok bukan orang Yahudi? Malah orang Mekah? Malah turunan Abdul Muthalib? Kan nggak terkenal sebagai orang Yahudi. Yang Nasrani juga ngomong yang sama. Wah, ini nggak bener ini. Masa Nabi akhir zaman bukan dari Nasrani? Kan tadinya disebut ciri-cirinya dalam kitab Nasrani. Harusnya dia dari Nasrani. Yahudi juga ngomong begitu. Kebencian itu terus berlanjut sampai hari ini. Padahal sebelumnya ditunggu-tunggu kehadirannya. Akhirnya terpecahlah kelompok itu. Termasuk khususnya kalau kita bicara ahlul kitab, lebih dominan Yahudi kan zaman itu di kota Madinah. Akhirnya Yahudi ada yang bersedia beriman, sisanya tetap ngotot dalam agama Yahudinya. Tidak mau percaya kepada Rasulullah SAW. Lanjut, Pak. Nggak lapar. Lanjut deh.
Habis itu ayat apa? Illa min ba'di ma ja'atuhum bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, sekarang ke kita nih. Juga ke mereka. Ke siapapun. Padahal mereka tidak diperintahkan kata Allah. Kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan hanif. Ada dua syarat. Ikhlas, hanif. Itu aja yang diminta. Apa itu ikhlas? Nah, Bapak, ini perlu diulang-ulang terus sampai ke anak-anak kita. Ikhlas itu bukan nggak pengen apa-apa. Salah. Kalau kita dikit-dikit ngomong, saya ikhlas. Udah pakai aja, saya ikhlas. Itu salah, Pak. Bu, ikhlas itu pengen banget. Tapi, pengen dari Allah. Ya, kayak ngasih. Bang, ini barang berharga, bukannya abang masih perlu. Udah, bismillah, ikhlas saya. Itu maknanya harusnya saya cuma berharap pahala dari Allah. Anda nggak perlu repot-repot berterima kasih ke saya. Itu ikhlas. Nah, rahimakumullah, agama kalau kita rangkum terdiri hanya dalam 3 aspek kan? Makmurat yang diperintah, manhiyat yang dilarang, mubahat yang dibolehkan. Makmurat perintah, jangan coba-coba sisipkan niat selain Allah. Habis kita, Pak. Repot kita di akhirat. Ini kan makmurat nih, sholat subuh. Kan perintah, kalau nggak diperintah ngapain kita sholat subuh? Maka jangan sampai terselip niat lain. Biar istri makin cinta, itu musibah itu Pak. Ya, dia mau cinta nggak cinta jangan kaitkan dengan sholat subuh lah. Ajak dia jalan-jalan aja, beli-beli baju, kan dia tambah cinta. Subuh. Ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah harus pure, bersih, karena Allah aja. Nggak boleh tambah-tambahkan niat yang lain. Sebaiknya seperti itu, biar kita aman di akhirat. Ya. Kemudian bagaimana dengan manhiyat? Ditinggalkan juga seharusnya karena Allah. Kenapa? Kalau ditinggalkan karena Allah, berpahala. Kalau ditinggalkan tidak karena Allah, nggak berpahala. Bang, makan babi yuk. Saya kurang selera kalau babi. Ya nggak dapat pahala dia. Bang, makan babi yuk. Dilarang, enak sih enak. Wah, itu dapat pahala malah. Ya kan, hukum. Jadi kalau ninggalin yang salah-salah, karena Allah juga. Ya kan kemarin itu pernah, saya nggak pengen nyebut olahragawannya ya. Terkenal sekali bapak-bapak main di Eropa, di salah satu klub Eropa, dia berasal dari negara Arab. Islam, taat, soleh, sering baca Al-Quran. Heboh itu Pak, di Twitternya. Hebohnya kenapa? Ini diwawancara kan, sama wartawan. Saya kasih clue-nya boleh nggak? Nggak usah lah, nanti bapak malah nyari-nyari. Ini kan aib kan, kita tutuplah aib saudara kita. Itu termasuk pemain bola favorit saya. Ditanya, kenapa Anda nggak mabuk? Kan semua mereka boleh kan minum khamr kan? Kalau di sana, kan kalau ada pesta pasti ada khamrnya. Jawabannya itu membuat orang di negaranya pada protes. Apa jawabannya coba? Ya saya nggak tahu, saya nggak minat aja sama khamr. Wih. Kalau orang lain yang mendengar itu kesannya keren. Wih, ini orang keren banget nih. Dia nggak minat sama khamr. Tapi kalau yang mendengar itu akidah, iman, orang Islam, itu jawaban bermasalah. Berarti dia meninggalkan apa yang dilarang Allah bukan karena Allah. Itu heboh itu Pak waktu itu. Heboh sampai komennya itu komen-komen negatif semua. Wah, saya kecewa mendukung Anda, saya kecewa mendukung tim Anda dan sebagainya. Kalau ada dilarang, tinggalinya karena Allah, itu ikhlas. Kemudian bagaimana dengan perkara mubah? Nah, mubah nih, yang boleh dilakukan. Lakukan karena Allah kalau pengen pahala. Kalau dilakukan tidak karena Allah, maka nggak dapat pahala, ya mubah aja. Kan definisi mubah begitu kan? Kalau dia baik, lakukan karena Allah. Apa itu mubah misalnya? Milih profesi. Emang ada instruksinya? Kita harus milih profesi tertentu, nggak boleh profesi lain. Nggak ada kan? Banyak banget profesi. Bapak-bapak milih profesi, bapak-bapak kaitkan dengan Allah. Wah, ini saya ahlinya di bidang ini nih. Saya pengen kerja di bidang ini. Karena memang setiap orang harus kerja sesuai ahlinya. Saya harus beraktivitas, saya harus bergerak, saya harus berkontribusi. Saya pengen dapat pahala dari kebaikan yang saya lakukan ini, dari profesi yang saya tekuni ini. Dapat dia pahala itu.
Maka rahimakumullah, kesimpulannya apa? Kemudian ulama mengatakan, mau makmurat perintah ataupun manhiyat larangan ataupun perkara mubah yang boleh saja, bawa-bawa Allah agar kita selalu bisa dapat pahala insyaallah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin al-huddin hunafa, hanif. Hanif al-mailu ilal haq, condong kepada kebenaran. Kalau orang ikhlas, lama-lama hatinya akan dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Kayak apa tuh hati dibimbing oleh Allah? Kalau lihat hal baik, dia berminat, bahagia. Ketemu dengan yang buruk, dia nggak suka, dia menjauh. Enak nggak bapak punya hati begitu? Enak kan? Kadang-kadang capek banget jadi orang baik. Kenapa? Hatinya pengen jahat mulu. Ya, pikiran baik sih. Pikiran pengen subuh ke masjid. Tapi kata hati apa? Oh, selimut enak ini. Adem. Itu kan repot. Nggak sinkron. Suara hati sama pikiran. Kita kan biasanya namanya laki-laki kan bawa pikiran. Subuh nih harus sholat di subuh ke masjid. Sholat. Tapi ya Allah tidur nih enak banget. Bayangkan kalau sinkron pikiran dengan perasaan. Hati dikendali Allah sudah condong kepada kebenaran. Begitu azan subuh atau jauh sebelum azan udah pikirannya bangun, hati juga udah bangun lah. Gak enak udah tidur. Masya Allah. Itu namanya orang hanif. Orang hanif itu harus mulai dengan keikhlasan. Insya Allah nanti Allah akan bimbing hati kita. Yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Menegakkan salat, bayar zakat, dan itulah agama yang berkualitas. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya, Bapak. Sudah lewat syuruk. Di pertemuan berikutnya, setengahnya lagi. Karena biasanya emang surahnya pendek-pendek, ini surahnya agak panjang. Kesimpulannya di ayat yang terakhir, Bapak, berkali-kali Allah mengulang kata qayyimah dan bayyinah. Qayyimah artinya berkualitas. Bayyinah artinya bukti. Nama surat ini bayyinah. Sesuatu itu baru berkualitas kalau bisa dibuktikan. Bukan hanya bisa diwacanakan atau diucapkan. Iman kita berkualitas, terbukti. Malam bangun lebih cepat, sholat malam. Suami berkualitas, terbukti, peduli sama istrinya, ngurus anak-anaknya. Ilmu berkualitas, terbukti, ilmunya bisa berkontribusi. Tidak ada makna kualitas kalau nggak bisa dibuktikan, rahimakumullah. Soheh, gelas kuat nih, dibuktikanlah, dilepaskan aja ke bawah, nggak pecah, wah terbukti, baru orang percaya kualitasnya. Mudah-mudahan rahimakumullah bukti-bukti ini bisa menguatkan kita, bukti-bukti ini bisa meningkatkan kualitas kita semuanya. Dan bukti terbaik jangan pernah lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.